Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke. Oke, selamat datang di podcast Semi Horor. Horor. Welcome back to podcast Semi Horor episode ke 37. 37. Nggak kerasa ya, season 2 udah episode 37. Iya. Udah 7 episode dilalui di season 2. Sejauh ini ceritanya mantul-mantul. Mantuliti bing-bing. Ya, karena ini nih yang nyari ceritanya the best parah. Tim kurator ini. Kalau saya tim semuanya. Oke, langsung saja saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Isoman Rasa Uji Nyali. Nah, ngomong-ngomong isoman. Nah, betul. Gimana nih? Ngomong-ngomong isoman, Iya, di Sisri zaman- kita masih belum ada Sisri nih. padahal ini pas banget cerita nih. Iya, dia Aduh. pernah isoman soalnya. Ya, Apa ngomongin isoman apa tadi? ngomongin isoman, gimana nih keadaan Indonesia sekarang? Ede. Iya. Kemarin gue lihat di berita, alhamdulillah Indonesia mencetak rekor kasus positif paling rendah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Semoga lekas menghilang. pulih, lekas menghilang. Ya, amin, amin. Terus Jangan lupa yang belum vaksin cepat vaksin. Betul. Karena mau nggak mau harus mau. Nanti nggak bisa ke mall, ya. Ada yang baju vaksin. Oh, iya, tahu. Sertifikat vaksinnya ditaruh di sablon di baju. Nah, tolong sertifikat vaksinnya, Mas. Terus ngomongin soal isolasi juga, asrama kampus gua dijadiin tempat isolasi. Oh, mantul. Ini Tapi nggak- itu banyak. Cuman 2 apa 3 gedung gitu. Tapi isinya banyak. Banyak. Kamarnya ada satu gedung tuh ada berapa ya? Pokoknya waktu itu gua asrama di kamar 402. Kamar gua waktu itu. Nggak tahu deh kamar seberapa kamar. Terus Kamarnya tuh 101 sampai 4 berapa gitu lupa. Oh, Terus apa? terus ngomong-ngomong isoman di mana ini? Ini di rumah Rasa Uji Nyali ya. Ngomong-ngomong isoman Rasa Uji Nyali nih, di dekat daerah kita ada tempat salah satu rumah sakit. Ntar aja itu mah habis Oke. cerita. Habis cerita aja. Bener-bener. Gue Cut. Gue baca Cut. dulu. Oke. Gas. Halo, selamat malam kakak-kakak. Malam. Jadi sekitar 3 mingguan yang lalu aku positif COVID sama suamiku. Dengan berbagai macam pertimbangan dan tuntutan pekerjaan, akhirnya aku isolasi mandiri di rumah bosku. Di rumah bosku, andai. Dua. Yang emang rumah itu kosong 10 tahunan lebih. Wow. Dan akhirnya dibeli sama bosku. Karena murah untuk ukuran rumah TSB tersebut. Setelah dibeli ya sama, jarang ditempatin juga. Rumah itu cuma dipakai kalau ada teman bosku yang mampir ke Jakarta, terus ya nginepnya di situ. Intinya rumah itu nggak terlalu sering ditempatin dan jarang ada aktivitas. Sebelum dibeli sama bosku, rumah ini emang terkenal angker dan serem gitu kata warga sekitar. Nah, pas aku isoman di sana, pas banget hari Kamis malam Jumat. Aku sampai sana tuh hampir waktu asar. Pas pertama kali masuk, hawanya emang benar-benar beda banget. Gak enak gitu perasaannya. Mana lembab, bau, banyak debu. Tapi karena lagi positif COVID, aku fokus mikirin sama kesehatan dan banyak hal yang aku pikirin. Jadi gak terlalu fokus ke keadaan rumah itu. Singkat cerita, setelah udah kita bersihin rumah itu, kita istirahat dan makan dan lain-lain. Waktu maghrib tiba.
Kita sholat terus ngaji sebentar. Dari situ aku merhatiin suamiku yang sering diem. Mungkin lagi banyak pikiran atau nggak tahu kenapa, tapi beda aja dari biasanya. Untuk hari pertama aku masih belum bisa berpikir jernih, masih denial kalau aku positif COVID gitu, masih nggak percaya. Beberapa hari kemudian aku sering ngerasa kayak banyak bayangan yang lewat. Kalau lagi di kamar sendiri aku ngerasa kayak nggak sendirian aja. Terlebih kalau menjelang maghrib dan malam hari. Rasanya tempat yang aman ya cuma di kamar aja. Ini kurang lebih denah rumahnya. Kalian bisa lihat di sini buat yang nonton di YouTube. Dalam beberapa hari tinggal di situ, aku ngerasa rame banget, terutama di area ruang keluarga, ruang makan. Padahal ruang keluarga dan ruang makan. Padahal yang tinggal di situ ya cuma kita berdua. Terus aku sering banget kalau lagi masak di dapur, ekor mata aku tuh kayak ngelihat ada orang duduk di meja makan. Tapi setiap nengok, ya nggak ada apa-apa. Sering ada yang lewat sekelebat bayangan hitam. Tapi ya saat itu aku gak mikir apa-apa. Aku tahu rumah itu angker, tapi selama nggak ganggu ya udah. Oh di situ aku cuma numpang doang kan. Dan ya kita emang hidup berdampingan dan nggak perlu musik satu sama lain. Akan tetapi semenjak nempatin rumah itu, suamiku kayak beda, kayak ada yang dia tutupin dari aku. Aku ngerasa dia diem karena gak mau bikin aku panik. Tapi aku tetap penasaran dan sebenarnya ada apa di rumah ini? Suamiku emang udah terbiasa ngelihat hal-hal goib dan sering banget duduk di bangku ruang makan. Setiap hari dia pasti nyempetin untuk duduk di sana dengan spot yang sama, yaitu duduk di bangku yang membelakangi kolam renang. Satu waktu pas udah subuh, aku matiin semua lampu ruangan dan suamiku nanya, "Yang matiin lampu itu siapa? Lampu depan kamar utama." Terus aku jawab, "Aku yang matiin, kan udah pagi. Emang kenapa?" "Lampu di sana jangan pernah dimatiin. Biarin aja nyala gak apa-apa," kata suamiku. Nah aku bingung dong kenapa dan aku gak berani buat nyalain lagi. Setelah habis matiin lampu itu, tiba-tiba suamiku lari ke arah aku cepet banget langsung meluk aku. Aku kaget banget kenapa. Terus aku nanya, kenapa dia malah bercandain aku, tapi kelihatan kalau dia tuh nutupin sesuatu dari aku. Selang 2 minggu aku udah isoman di situ dan akhirnya kita negatif. Baliklah kita ke rumah. Nah dari situlah suamiku mulai ceritain semuanya. Pada hari pertama, dia ngerasain energi rumah itu sangat negatif banget. Makanya dia banyak diem dan keliling rumah. Dan di kamar dia nemuin bunga kantil 1 kuncup. Tapi langsung dibuang sama dia. Beruntungnya aku no feeling, jadi gak terlalu mikirin banget apa yang terjadi waktu di rumah itu. Ya memang itu rumah mereka, kata suami. Karena di setiap sudut rumah itu ada penghuninya. Pada saat hari pertama kita ngaji ba'da sholat maghrib, suamiku bilang keadaan rumah mencekam banget. Karena hari pertama kita ngaji jadi banyak yang berterbangan, jadi cepat banget pergerakannya. Nah kenapa suamiku sering duduk di ruang makan? Karena pusatnya ya di situ. Dia jagain tempat itu biar gak ada yang masuk dan ganggu aku di kamar. Di depan musola itu ada Mbak Kunch yang memang selalu berdiri di situ. Karena memang musola itu nggak pernah dipakai dan nggak dibersihin. Kita mau bersihin tapi ruangannya dikunci. Jadi ya udah. Di ruang makan ada poci yang berdiri tepat di pojok sebelum pintu ke arah dapur.
dia selalu berdiri di situ. Dan kenapa suamiku ngelarang aku matiin lampu di depan kamar utama? Karena di situ energinya kuat dan sangat negatif. Jadi jangan malah dibiarin gelap, biarin aja diterangin. Pada saat suamiku tiba-tiba lari ke arahku, ternyata itu ada sebabnya. Ada sosok tinggi besar lari ke arahku, mau hampirin aku. Makanya suamiku langsung bergegas buat nyamperin aku. Di situ emang perasaan aku gak enak banget, gak tahu kenapa ya. Akhirnya aku tahu kenapa perasaan aku gak enak saat itu. Dia juga bilang tempat yang sangat banyak penghuninya di ruang keluarga dan ruang tamu itu ibaratnya ya kayak pusatnya lah. Dan di kolam renang juga ada. Kalau malam dia suka nampakin diri, berdiri di tengah-tengah kolam renang. Waktu pagi lagi berjemur, aku pernah iseng duduk di pinggir kolam, terus nyeburin kaki ke kolam renang. Suamiku bilang, jangan nyeburin kaki karena banyak pacet. Apa pacet apa? Lintang gak sih? Kayaknya. Kalau nggak salah. Tapi dia ngasih taunya kayak maksa banget pokoknya. Bener-bener gak boleh dan langsung ngajak aku masuk. Ternyata saat itu ada yang mau narik aku dari dalam kolam renang. Waduh. Dia bilang di kolam renang itu rata-rata memang iseng. Biasanya suka narik. Ternyata memang di ruang makan itu ya memang ada yang duduk. Tapi aku gak bisa lihat jelas. Aku cuma lihat sebatas dari ekor mata aja dan merasakannya. Dan di kamar mandi depan kamarku, itu atapnya ada lubang bekas ex-house yang dicopot. Pernah tengah malam ada suara anak ayam. Padahal gak ada ayam di situ. Suaranya juga kedengarannya dari atap kamar mandi itu pelan. Dan suamiku ditampakkan kepala dari Mbak Kun di lubang ex-house itu. Gak kebayang kalau aku di posisi itu. Ternyata di kamar juga ada yang jaga. Sosoknya tinggi besar, matanya merah, menyala, tepat di pintu. Dia sering di situ. Pantasan aja, tiap aku minta tukar tempat tidur, suamiku gak pernah izinin. Karena takut sewaktu-waktu aku bangun yang aku lihat sosok tinggi besar itu. Ternyata apa yang aku rasain ya sinkron sama yang suami aku ceritain. Satu lagi, waktu itu aku lagi deket kamar dan ada yang manggil-manggil aku. Itu kenceng banget suaranya. Bukan kayak suara teriak, tapi kayak suara jarak semeter gitu deh. Posisinya suamiku lagi nyuci piring di dapur. Aku langsung nyamperin suamiku dan mastiin kalau dia manggil. Ternyata dia gak manggil. Ya udah, pikirku saat itu. Gak lama aku sadar, gak mungkin ini suara sekencang itu datangnya dari dapur. Apalagi suamiku lagi nyuci piring, otomatis kedengaran suara airnya. Ini jelas banget kayak di sebelah manggilnya. Suamiku bilang jarakku sama Poci sekitar semeter saat itu. Waduh. Ya mungkin yang manggil itu dia, tapi gak tahu juga sih. Nah, setelah aku ngalamin hal-hal itu, aku cerita sama temanku yang dulunya sempat tinggal sesaat di situ. Dan dia malah sempat diganggu. Lagi kerja, laptop dia digeser dan dia lihat itu. Dan dia cerita kalau waktu itu sempat ada yang jagain. Itu suami istri ya, udah agak tua lah, gak tahu gimana ceritanya. Bapak penjaga itu sering masang kayak sesajian gitu di setiap ruangan. Kasih bunga sama dupa. Katanya sih biar gak diganggu. Cuman ya aku gak paham. Pantesan aja suamiku nemuin bunga kantil. Secara keseluruhan aku sama suamiku gak apa-apa sih. Dan gak diganggu yang ekstrim gitu atau gimana-gimana. Balik lagi kita tinggal berdampingan dan jangan ganggu satu sama lainnya aja. Toh kita kan beda alam, ada tempatnya masing-masing. Nah ini buat yang penasaran, aku sempat videoin yang ruang makan sama ruang keluarganya. Bukan keluarga aku maksudnya. Ini nih kalian yang nonton di YouTube kita tampilin deh boleh nih videonya. Terus waktu itu sempat juga iseng videoin pas maghrib, tapi hilang filenya. Ini waktu hari pertama sampai jadi belum dirapiin ya, nih videonya.
Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Sukses selalu podcast Semi Horor. Amin. Amin. Terima kasih. Sebuah tweet dari @akuanii-nya 3. Sok, silakan yang tadi lanjutkan. Oh ya, reminder lagi yang apa namanya, yang pengen tahu video dan foto-fotonya bisa lihat di YouTube. Buat yang dengerin Di Spotify. iya. Ngomong-ngomong isoman, rasa uji nyali, Ya, ngomongin isolasi mandiri kenapa? di dekat rumah kita, nggak dekat rumah Di kita kota juga kita? sih, iya, di daerah kita, dekat daerah dekat kita ada satu rumah sakit yang awalnya itu rumah sakitnya tuh kayak rumah sakit ibu dan anak, bukan kayak sih, emang iya, Rumah sakit ibu dan tempat bersalin apa gimana? iya, tempat bersalin. Hmm. Terus udah lama banget nggak beroperasi, Tutup ya, tutup. Udah Iya. nggak beroperasi lah. iya. Terus? Dan nggak lama setelah adanya COVID ini, dijadikanlah jadi apa namanya, Tempat ini tempat ini tuh jadi tempat apa sih namanya, isolasi. tempat yang COVID itu apa sih? Iya, tempat isolasi. Wisma, kayak wisma atlet kan? Kayak gitu. Dan pernah lihat nggak sih videonya? Enggak, Serius, serius. pernah viral. Lu ada videonya? Bisa Lupa bisa gua. jamin dapat videonya nggak? Nggak bisa jamin. Terus. Soalnya udah lama banget itu video kesebar. Berarti lu harus jelasin isi videonya gimana? Jadi di isi videonya tuh soalnya kan gue tahu itu di tempat yang kita maksud tuh karena orang-orang terdekat kita tuh emang selalu storyin gitu. Jadi di video itu tuh ada satu ruangan yang ada beberapa tempat tidur yang isinya cuman satu orang. Di situ ada TV. Nah, terus nggak lama dari orangnya kan lagi tiduran tuh. Nggak lama dari situ ternyata ada yang kayak ini loh, teriak. Kayak yang teriak kayak gitu. Teriakan minta cewek, tolong. nggak tahu deh. Enggak, maksudnya kan kalau teriak manggil sama teriak minta tolong itu beda. Kayaknya cuman begitu dong sih. Berarti minta tolong. Kayaknya. Nah, dari situ tuh video itu tuh viral. Cuman sekarang nggak tahu nih bisa dapat lagi videonya apa enggak. Emang udah lama banget. Berarti kurang lebih seperti itu isi videonya. Tapi nggak tahu ya. Soalnya nggak tahu, maksudnya nggak tahu benar-benar real di tempat itu, nggak tahu nggak. Soalnya emang orang-orang daerah kita tuh banyak yang storyin, terus emang dari mulut ke mulut tuh udah nyampe gitu loh. Yang Citra Ibu gak sih? Iya, yang itu. Pas turunan tanjakan. Iya, sering juga kejadian kecelakaan di situ. Mungkin gak sih yang ini, kalau ya bener ya, mungkin gak sih kalau yang teriak itu Dari situ. enggak, maksudnya kan itu rumah sakit bersalin. Ya namanya tempat bersalin ya, otomatis sekecil apapun presentasinya pasti ada aja yang ibu yang meninggal. Pasti nggak tahu ibunya, nggak tahu bayinya. Di sana kan pasti namanya tempat bersalin kan ada apa namanya, ada aborsi lah istilahnya, ada yang aborsi. Masa sih? Ya pasti aja kan, bisa jadi kan Bisa. rumah sakit bersalin, masa nggak ada sih yang aborsi, terus janinnya bisa jadi disimpan di sekitaran situ, dikubur di sekitaran situ. Oh iya, kalau aborsi itu kan jadinya masih ada ya. Nah, terus di situ mungkin ya diambilnya di operasinya. Di rumah Dikeluarin kan, harus dikeluarin kan. Tetap harus. nggak bisa keluar lewat BAB. Enggak lah anjir, beda jalur. Beda jalur ya. Dasar laki. Terus ngomongin soal isolasi, terus asrama di kampus gua pun sekarang dijadiin tempat isolasi udah beberapa lama ke belakang.
Tapi kan sebelum dijadiin tempat isolasi emang Kosong. kosong. Oh emang Kosong. kosong. Kirain Kan kuliah online. enggak sebelumnya. Emang itu asrama baru? Apa emang udah lama? Udah lama dari 2012 atau 2013. Berarti sebelum corona ada tuh udah ini kan, udah ada yang nempatin. Nah di situ kan sekolah kuliah online daring. Jadi nggak ada tuh yang asrama dasar. kosong tuh 3 tahun. Sebelum kosong pun itu asrama itu rada lumayan angker kampus gua. Apalagi setelah dikosongin selama 3 Iya, tahun. benar. 2000 Makin betah. 2 tahun deng 2019-20. 3 tahun lah sama sekarang. Enggak lah, orang sekarang Bentar udah lagi. banyak. Terus sering banget cerita-cerita horor itu gue juga pernah ngalamin di asrama itu. Cuman ntar kita bedain episode aja kali ya. Iya kali ya, biar penasaran, penafsirin. Gak kebayang deh itu yang isolasi di situ gue. Tapi itu berarti yang si Kalau gue kan satu kamar 4 orang. Kalau yang isolasi kan satu orang. satu orang satu kamar. Kamarnya luasnya segimana kira-kira? 7x6 apa 7x5 gitu. Ya lumayan gede dong. Iya gitu. Satu orang. Iya. Gak Gila. kebayang kan? Gila seh. Kalau gue mah kan 4 orang, ranjang tingkat lagi. Iya. Ada ranjang tingkat 1, 2, 3, 4. Nah loh yang tidur di atas siapa? Yang tidur di bawah siapa? Yang nemenin tidur siapa? Aduh ya Allah, minta-minta. Jadi sekali lagi lah kita ngingetin kepada kalian, stay safe, stay healthy. Stay with me. Stay with podcast semi horor. Akhir kata episode 37 Ajis pamit. Yunda pamit. Tetap dengarkan Podcast semi horor. Best.